Romi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mencatat dan teman-teman juga mencatat dari DKI sini dengan bersama kami mencoba memberikan klarifikasi. Tentunya kalau kami ingin memberikan jawaban, nanti kita bisa konfirmasi bersama terkait dengan hal yang sifatnya global dan umum. Ini misalkan terkait dengan Natuna tadi, yang kami lakukan adalah penjonasian untuk wilayah untuk kegiatan yang terumbu karang. Terus bagaimana halnya dengan yang 4 sampai dengan 12 mil ini? Tadi teman saya sudah menjelaskan bahwasannya di samping BPSPL ada juga kegiatan lain dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang Laut, Pengelolaan Ruang Laut, Tata Ruang Laut terkait dengan yang sama. Ini kami belum mendapatkan datanya sehingga kami tidak bisa mempresentasikan 4 sampai dengan 8 mil. Termasuk di situ juga ada beberapa kajian terkait dengan pembahasan Sudibijil selaku kawasan strategis nasional tertentu Pulau Kecil kedua. Nanti teman saya akan menjelaskan lebih seperti apa. Kemudian untuk yang dari Batam, saya akan skip aja seperti ini bahwa konsep ini, Bu, Bapak sekalian, rencana zonasi ini Batam, ya, rencana zonasi ini kami buat, kami susun bersama dengan konsultan. Tentunya ini akan menjawab Bapak dari terkait dengan koordinasi. Apakah ini sudah dikoordinasikan atau sudah dibicarakan sebelumnya? Kami katakan sudah. Kapan? Beberapa waktu yang lalu, bahkan sekarang. Sekarang ini adalah bentuk kita dalam melakukan koordinasi dan melakukan kita duduk bareng berbicara untuk mencermati dokumen yang ada. Kemudian apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ada atau sudah sesuai dengan kondisi real yang ada dan diberikan masukan pada saat ini. Inilah salah satu bentuk koordinasi kami. Jadi proses ini, Pak, tidak proses serta-merta langsung dokumen kemudian dipetakan dengan warna merah, kuning, hijau, biru, tidak. Tetapi sudah melalui proses yang panjang sesuai dengan kaidah bahwa rencana zonasi adalah salah satu bentuk rekayasa teknis terhadap pemanfaatan ruang. Tentu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim konsultan. Kemudian konsultan itu memberikan hasilnya dan dibicarakanlah pada saat ini. Tentu akan banyak masukan-masukan. Terkait dengan Perpres 87, ini pada saat proses penyusunan ini pun kami sudah mencermati bersama Ibu saya sekali bahwa untuk Batam ini kami sinkronkan. Bahkan kami buka untuk Perpres 87 yang mengatur tentang Kota Batam selaku kawasan strategis. Ini kami membuka bahwa di situ memang ada arahan ruang. Zoning teksnya sudah ada, tetapi zoning mapnya belum. Nah, di situ baru muncul beberapa bagian wilayah saja yang dipetakan. Nah, ini kami mencoba mensinkronkan antara hasil bentuk rekayasa teknis dengan konsep kebijakan yang sudah ada, baik kebijakan sifatnya nasional bahkan sampai kebijakan yang sifatnya daerah. Ini kalau misalkan masih belum termuat di dalamnya, kami akan memberikan catatan dan kami akan memberikan masukan terkait dengan beberapa hal. Kemudian apakah reklamasi dimasukkan di dalam RJSP 3K? Tentu di sini dimasukkan karena rencana reklamasi adalah menjadi salah satu bagian dalam proses perizinan. Dan saya sependapat dengan Bapak dari Batam untuk nomenklaturnya, Pak. Ini kami akui nomenklaturnya di masing-masing kabupaten ini berbeda dan ini menjadi masukan kami. Kami terima kasih, kami akan memperbaiki, mensamakan nomenklatur untuk beberapa zona yang ada di kabupaten yang berbeda karena ini akan menjadi masukan untuk provinsi. Kemudian untuk zona perikanan tangkap pelagis dan demersal, ini Bapak menyarankan untuk dirinci lagi. Kami untuk zonasi bagian sesuai dengan kaidah undang-undang penyusunan bahwa pengaturan ruang, arahan pemanfaatan ruang itu cukup sampai dengan zona. Jadi ruang itu dibagi menjadi 4 kawasan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai: kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional, dan kawasan atau koridor alur. Dari 4 ini, zona ini, 4 kawasan ini dibagi menjadi zona, yaitu zona perikanan tangkap dan zona perikanan lainnya. Kalau toh sampai dengan Bapak usulkan untuk menjadi zona perikanan pelagis kecil, zona perikanan pelagis besar, itu boleh saja nanti pada level yang tentu di bawahnya, bukan dalam bentuk rencana zonasi
wilayah khususnya dan provinsi, tetapi rencana zonasi rinci. Ini kalau di dalam tata ruang identik dengan RDTR. Itu sih Pak. Ya, silakan Pak. Makanya saya tadi seperti saya katakan itu zona tanggap begini Pak. Karena ada dua komunitas nelayan Batam dan Kabupaten Karimun yang ada di sebelah barat Batam dan sebelah utara Karimun begini. Karena itu zona sangat kecil yang Bapak berikan. Zona yang besar di sebelah Pulau Galang. Nah, sementara Pulau Galang itu Pak, lautnya dangkal. Satu. Kedua, alat tangkapnya hanya sebatas pancing. Tapi yang saya bicarakan Kabupaten Karimun dan pesisir Batam yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karimun itu menggunakan alat tangkap bisnet. Nah, bisnet itu dibawa oleh arus Pak. Nah, sementara kalau wilayah kecil itu tidak mungkin Pak. Karena itu yang saya utarakan tadi. Itu tidak terjadi karena pergerakan jaring itu kedalaman yang sampai kurang lebih 9 meter. Sampai 10. Nah, sementara panjangnya ini juga ada yang 500 meter, ada yang sampai 600 meter. Jadi itu hanya untuk satu bot. Sementara musim panen di musim utara itu mereka turun sampai ratusan bot, ratusan nelayan. Itu hanya di daerah Batam. Belum tentu lagi belum tahu itu untuk Kabupaten Karimun. Jadi kalau zona tadi yang Bapak kasih yang kecil, satu tentang wilayah 4 mil ke bawah, bukan lagi keputusan, bukan lagi wilayah Kabupaten Kota, tapi 12 mil langsung ya wilayah Kabupaten Provinsi. Nah, sementara Pulau Nipah itu ada NPAA Nipah Transit Anchor Area yang sekarang izinnya izin pusat Pak. Ini yang saya pertanyakan. Jadi ada wilayah kerja orang pusat yang masuk di Kabupaten Kepulauan Riau, masuk Kota Batam. Nah, ini yang kita pertanyakan sekarang. Terima kasih. Baik, saya sependapat dengan Bapak. Artinya berdasarkan konsep, ini kan konsep masih bisa diubah-ubah oleh hal-hal yang sifat dari kita. Konsep ini kami memahami bahwa alokasi ruang untuk perikanan tangkap di Kota Batam pada bagian utara ini masih kecil, sehingga nanti ini menjadi masukan kami nanti akan kami bicarakan dengan Dinas Perikanan. Pak, ini loh berdasarkan suara dari masyarakat bahwa alokasi ruang ini perlu diperluas. Ya, terima kasih Pak masukannya. Saya mencatat tadi yang sifatnya masukan saya mencatat dan ini akan kita bicarakan dengan ada Pak Widodo dari Dinas Perikanan. Nanti kita bicarakan seperti apa. Sifatnya seperti Pak. Hal-hal mengenai lokus, masukan kami catat Pak. Kami catat masukan. Hal mengenai penjelasan lokus nanti teman-teman saya akan menjelaskan ini dari Batam itu jelaskan terkait dengan zona-zona tadi yang sifatnya memerlukan penjelasan. Silakan. Untuk luasan perikanan tangkap mungkin Bapak bisa coret peta nanti kira berapa luasan yang diperlukan untuk perikanan tangkap bersama dengan Kabupaten Karimun. Nanti kan sudah ada di tangan Bapak itu peta. Nanti kami mohon Bapak coret. Jadi nanti teman kami dari bagian peta bisa untuk pemasukan. Kemudian untuk terkait reklamasi Ibu dari Bapeda. Kalau untuk reklamasi dalam Undang-Undang 27 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan air pesisir dan pulau kecil itu kita tidak ada definisi zona reklamasi. Tapi reklamasi berada dalam rencana reklamasi. Jadi itu diatur oleh Perpres 122 tahun 2010. Jadi untuk rencana reklamasi itu bisa di zona mana saja. Di zona pelabuhan, nah itu diatur lagi oleh daerah dan tapi itu bisa juga dilaksanakan di zona pemanfaatan umum untuk zona pariwisata. Jadi tidak ada zona reklamasi dalam definisi Undang-Undang